Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Adil Lutfi Fadilah ingin berbagi sedikit tentang materi takdim dan takhir di dalam lafaz Al-Quran. Kita tahu takdim dan takhir itu hanya pada salat saja kan, seperti salat jamak takdim dan salat jamak takhir. Nah, tapi nyatanya lafaz takdim dan takhir ini ada juga di lafaz Al-Quran. Jadi seperti apa sih lafaz takdim dan takhir di dalam lafaz Al-Quran itu? Untuk kali ini yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu yang pertama ada pengertian, kemudian ada fungsi dan contohnya, dan ada tujuan dan kesimpulannya. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari takdim dan takhir. Takdim dan takhir secara bahasa, takdim itu adalah menyegerakan atau mendahulukan, yang berasal dari kata dasar qadama. Sedangkan takhir secara bahasa adalah mengakhirkan, menunda atau penangguhan. Namun secara istilah, takdim dan takhir itu adalah suatu yang mendahulukan atau mengakhirkan suatu lafaz, atau memposisikan lafaz kepada posisi yang lainnya daripada posisi aslinya, atau juga pengkhususan. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi dan contohnya. Itu saya akan mengambil 3 fungsi saja. Yang pertama penekanan, yang kedua makna yang dikhususkan, dan yang ketiga adalah keindahan pada susunan katanya. Oke, masuk ke yang pertama adalah penekanan. Nah, untuk penekanan kali ini kita ambil di Quran surat Al-Maidah ayat 116 yang bunyi ayatnya al-taqulta lin-nasi wa ummi ya ilahaini min dunillah. Nah, pada ayat ini itu terdapat takdim dan takhirnya, yaitu di awal an-taqulta. Yaitu kenapa di sini ada takdim dan takhirnya? Karena ada penekanannya, yaitu di maf'ul bihnya atau di objeknya, kamu. Di sini anta itu udah kamu. Dan qulta setelah kul ada dhamir ta itu menunjukkan kamu juga. Jadi di dalam ayat ini tuh terdapat penekanan terhadap dhamir kamu. Nah, apa sih makna atau arti dari ayat ini? Yaitu apakah engkau menyampaikan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Jadi situ ada penekanan terhadap kamu maksudnya. Nah, untuk itu sekarang kita masuk yang kedua, yaitu makna pengkhususan. Kita ambil contoh di Quran surah Al-Fatihah ayat 5 yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di ayat ini ternyata terdapat takdim dan takhirnya, yaitu pada dhamir ka dan na'budu serta nasta'in. Apa sih takdim dan takhirnya? Jadi secara gramatikal bahasa Arab sebenarnya bisa saja na'buduka wa nasta'inuka. Tapi kenapa di dalam ayat ini ditulis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan na'buduka wa nasta'inuka? Karena ada pengkhususan terhadap ayat ini. Jika kita melihat dengan na'buduka wa nasta'inuka, maka yang artinya kami beribadah kepadamu dan juga meminta pertolongan kepadamu. Nah, bisa jadi kita nasta'inu ghairaka atau wa na'budu ghairaka wa nasta'inu ghairaka. Bisa juga kita beribadah kepada selainmu atau meminta pertolongan selainmu, karena tidak ada pengkhususan. Oleh karena itu ayat ini dibuat khusus dengan melalui proses takdim dan takhir, yaitu menjadi iyyaka atau maf'ul bihnya ini dipindah ke bagian depan. Jadi ka na'budu, karena ka-nya dipindah ke depan maka ditambah iya.
iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Lalu kenapa na'budu itu lebih dahulu daripada nasta'in? Karena hikmahnya di sini adalah kita tuh harus beribadah dulu gitu. Kita harus menjalin hubungan dengan Allah dulu, baru kita berusaha meminta pertolongan kepadanya. Jangan hanya ya Allah berikanlah hamba ini ya Allah, tapi nggak ada ibadahnya, nggak ada usaha-usahanya gitu. Oke, lanjut ke fungsi yang ketiga sebagai nada yang sebagai kesesuaian nada, keindahan nada dan pada susunan kata-katanya. Itu ada di Quran surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 32, yang mana bunyi ayatnya khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Nah, untuk ayat 30 ini khudhu faghulluh itu ayatnya sudah standar pada gramatikal bahasa Arab secara umum. Namun untuk ayat 31 dan 32 ini terdapat takdim dan takhir. Tsumma al-jahima sallu, sebenarnya bisa saja tsumma saluhu al-jahima. Namun kenapa ditulis di situ tsumma al-jahima sallu? Karena untuk keindahan susunannya seperti mengikuti wazan sebelumnya khudhu faghullu. Nah, begitu juga kepada ayat yang ke-32 itu tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Karena bisa juga digunakan sebagai tsumma fasluquh fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an. Namun kenapa dibuat sedemikian rupa? Untuk menyesuaikan keindahan katanya dengan ayat sebelumnya yaitu khudhu faghullu, agar indah. Nah, itu 3 fungsi dari takdim dan takhir. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga yaitu tujuan dan kesimpulannya. Jadi apa sih tujuan dan kesimpulan dari takdim dan takhir pada lafaz Al-Quran ini, dan kenapa kita harus belajar tentang ini? Itu yang pertama, karena takdim dan takhir ini merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan makna atau isi kandungan dari ayat Al-Quran itu. Dan yang kedua itu tujuannya adalah untuk mendahulukan suatu lafaz kepada lafaz yang lainnya, dan juga untuk menentukan, mengungkapkan suatu pengkhususan, suatu keindahan, suatu penekanan pada lafaz yang mulia itu, pada kemuliaan lafaz tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai lafaz takdim dan takhir pada ayat Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.